Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat ya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas belajar di pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Dan kita lanjutkan materi atau pelajaran pada pagi hari ini, pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan pada saat ini kita mempelajari dengan tema memahami arti demokrasi ya. Arti demokrasi tepatnya adalah pada bab 2 kelas 11 ini ya. Silakan disimak. Kita memahami demokrasi itu memang bermacam-macam ya, bermacam-macam ciri khas ya. Bahkan tiap-tiap negara itu juga berbeda di dalam menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Yang jelas di negara kita, di negara Indonesia ini tetap menganut demokrasi. Tentunya adalah demokrasi Pancasila ya, demokrasi Pancasila. Nah, sebelumnya kita pahami dulu ya pengertian demokrasi menurut para ahli ya. Dari segi pengertian, beberapa tokoh ya, negarawan, tokoh tata negara itu memberikan pengertian demokrasi itu juga bermacam-macam ya. Kebetulan di sini ada beberapa tokoh yang memberikan pengertian ya arti demokrasi. Nanti saya minta tolong dibaca ya. Menurut C.F. Strong ya, itu juga memberikan pengertian ya. Saya minta tolong dibacakan nanti. Terus kemudian yang kedua Profesor Mr. Kuncoro Purba Pranoto ya. Nah, beliau juga memberikan pengertian yang berbeda tentang arti demokrasi. Terus kemudian ada lagi Sidney Hook ya. Terus kemudian ada Abraham Lincoln ya, dan sebagainya. Saya minta nanti kalian membacakan, ada ya di buku kalian atau di LKS ya. Silakan dibaca dari perempuan dulu ya. Silakan. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan pada mana berasal dari masyarakat politik yang ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya bertanggung tindakan kepada mayoritas. Ya. Profesor Mr. Kuncoro Pranoto, demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Maksudnya, suatu sistem di mana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara. Menurut Carol C. Gould, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang di dalamnya rakyat memerintah sendiri, baik melalui partisipasi langsung dalam merumuskan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka maupun dengan cara memilih wakil-wakil mereka.
Jadi seperti itu, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung dan tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, government from the people, oleh rakyat, government by the people, dan untuk rakyat, government for the people. Maksudnya dari pemerintahan dari rakyat adalah mereka yang dipilih rakyat dan atas dasar mandat dari rakyat. Sedangkan maksud dari pemerintah oleh rakyat adalah pemerintah yang dijalankan oleh wakil rakyat dan diawasi oleh rakyat. Maksud pemerintahan untuk rakyat adalah pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan rakyat. Terima kasih sudah dibacakan beberapa pengertian menurut ahli. Yang jelas kita tarik kesimpulan bahwa pengertian demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi di dalam sistem tersebut itu memiliki peranan penting, yaitu di dalamnya ada unsur mengutamakan kepentingan rakyat, ya. Otomatis demokrasi itu lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan atau pribadi, ya. Yang jelas di dalam pemerintahan itu ada unsur yang terpenting, yaitu rakyat ini memiliki suara terbanyak, ya. Suara terbanyak itulah yang harus diutamakan. Jadi rakyat itu walaupun ada perbedaan-perbedaan, ya. Yang namanya masyarakat atau rakyat itu ada perbedaan-perbedaan suku, perbedaan-perbedaan budaya, perbedaan-perbedaan etnis atau keturunan, itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, di hadapan pemerintahan, ya. Kalau pemerintahan itu menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, ya. Nah, di dalam pemerintahan yang menggunakan demokrasi itu ada kesejajaran. Maksudnya apa? Kesejajaran itu keseimbangan antara pemerintah dan rakyatnya, memiliki kedudukan yang sama, terutama di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan Undang-Undang Dasar, ya, itu memiliki kedudukan yang sama. Jadi kedua-duanya saling menghargai dan menghormati. Rakyat juga menghormati terhadap pemerintah, pemerintah juga menghormati terhadap rakyatnya. Ada keseimbangan, ya. Jadi kalau di negara kita, ya, di negara Indonesia ini mengacu kepada demokrasi Pancasila. Demokrasi apa? Pancasila. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila, ya. Artinya apa? Demokrasi Pancasila itu, demokrasi Pancasila adalah kebebasan rakyat Indonesia, ya, sudah diberi kebebasan, diberikan hak-haknya yang sama, tetapi tetap memperhatikan terhadap nilai-nilai Pancasila, ya, memperhatikan dan menyesuaikan nilai-nilai Pancasila itu, ya. Karena Pancasila itu adalah sebagai dasar negara Indonesia ini, ya. Jadi masih ingat
masih hafal ya Pancasila, kita coba baca bersama-sama. Ya, sebagai dasar negara kita tidak boleh melupakannya. Ya, kita coba baca bersama-sama. Pancasila. Pancasila. Satu. Dua. Tiga. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Jadi itu sebagai dasar negara kita, dasar negara Indonesia. Walaupun kita memiliki kebebasan, walaupun kita ini menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, tetap kita memperhatikan nilai-nilai, ya, nilai-nilai Pancasila, ya, terutama pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi warga negara Indonesia harus percaya adanya Tuhan, harus menganut terhadap agama, ya. Terus kemudian yang kedua, kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan. Kita sama-sama hidup di negara Indonesia. Kita memiliki persaudaraan, ya, sesama bangsa Indonesia. Terus kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Kita menjadi warga negara Indonesia, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Karena kekuatan bangsa Indonesia inilah terletak pada persatuan dan kesatuan, ya. Terus kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini merupakan nilai-nilai yang harus kita kembangkan, nilai-nilai musyawarah. Kita menghadapi kegiatan-kegiatan apapun, menghadapi apapun itu harus diselesaikan dengan cara-cara musyawarah, perundingan, diskusi, ya, agar bisa memutuskan, ya, keputusan-keputusan yang baik. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini memiliki nilai yang sangat penting, ya. Jadi keadilan, ya, keadilan sosial. Keadilan itu bukan hanya diterapkan pada 1-2 golongan, tidak diterapkan di tempat-tempat tertentu, tetapi keadilan harus diterapkan di seluruh Nusantara, ya, di seluruh rakyat Indonesia, agar bisa merasakan keadilan, betul-betul merasa adil, merasa aman, ya. Tidak ada warga negara yang istilahnya diskriminasi, ya, tidak ada diskriminasi. Apa itu? Diskriminasi itu ya seperti anak tiri, dianaktirikan. Emangnya enak kita ini dikucilkan atau dianaktirikan atau tidak diperhatikan, ya. Ini kan tidak sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Nah, ini yang harus kita kembangkan agar supaya demokrasi yang ada di negara kita ini betul-betul sesuai dengan nilai-nilai dan karakter bangsa Indonesia. Mungkin ada pertanyaan dari sini, silakan.
Pertanyaan. Ya, silakan. Bebas ya. Silakan. Saya bertanya, mengapa sistem demokrasi liberal tidak cocok dengan sistem politik yang ada di Indonesia? Baik. Demokrasi liberal ya tadi ya. Mengapa demokrasi liberal itu tidak cocok di negara Indonesia? Ya, jadi dulu pernah diterapkan demokrasi liberal. Ternyata demokrasi liberal itu tidak cocok kalau diterapkan di negara kita, negara Indonesia. Ya. Demokrasi liberal itu kan demokrasi yang memiliki kebebasan sebebas-bebasnya, ya. Sehingga nilai-nilai yang ada di negara kita ini tidak sesuai, ya. Kalau di negara Amerika, kalau di negara luar ya, atau di negara lain itu ya terserah menerapkan demokrasi liberal atau demokrasi yang lainnya. Tetapi kalau di negara Indonesia, di negara kita ini masyarakatnya memiliki norma-norma yang ada, ya. Norma itu nilai-nilai, aturan-aturan yang dimiliki oleh masyarakat, ya. Ada norma agama, ya kan. Ada norma sosial, ada norma apa lagi? Hati nurani. Norma Kesopanan. adat istiadat, ada norma hukum dan sebagainya, ya. Jadi norma-norma yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, sehingga di Indonesia ini tidak cocok kalau diterapkan demokrasi liberal, tidak cocok, ya, karena yaitu tadi masyarakat kita ini sudah memiliki aturan-aturan, walaupun aturan-aturan itu tidak tertulis, ya, walaupun aturan-aturan itu tidak tertulis, itu sangat dipatuhi oleh masyarakat Indonesia, ya. Contohnya apa? Contoh. Ketika ada orang, salah satu warga memiliki hajatan, ya, pasti masyarakat sekitar itu berbondong-bondong membantu, ya, rewang, gowo, ya, medayo, gowo, dan membawa sesuatu untuk memberikan sumbangan kepada orang yang punya hajatan dan sebagainya. Terus kemudian ada orang meninggal dunia, ya, itu juga masyarakat berbondong-bondong hadir datang ke orang yang terkena musibah, membantunya. Nah ini, walaupun itu tidak tertulis, ya, itu sudah menjadi peraturan, ya, sudah menjadi peraturan yang ada di masyarakat, ya, untuk menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, ya, kemanusiaan. Jadi maka dari itu kalau kita simpulkan, demokrasi yang cocok di negara kita adalah demokrasi Pancasila. Gitu ya, paham ya? Ya, saya kira itu. Ada lagi pertanyaan, silakan. Dari Saya mau bertanya, kalau di Indonesia sudah diterapkan demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila, yang dimana
semua keputusan itu hampir semua diambil alih oleh rakyat atau yang berkuasa adalah rakyat. Lalu kenapa rakyat masih merasa tertindas dengan keputusan pemerintah? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi walaupun di negara kita ini menggunakan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Tadi pertanyaannya adalah mengapa kadang-kadang rakyat itu masih merasa tertindas, ya, masih merasa diabaikan. Keinginannya ini banyak yang tidak tersalurkan, ya. Ya inilah kita menjadi warga negara Indonesia, ya, yang hidup di alam demokrasi sebenarnya. Negara kita menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, ini otomatis warga negaranya ini hidup di alam demokrasi. Oleh karena itu kita harus memahami demokrasi sebenarnya itu seperti apa, ya. Jadi beda lah ya. Jadi demokrasi terpimpin, demokrasi liberal dan demokrasi Pancasila ini memang berbeda, ya. Oleh karena itu kita tetap harus bisa memahami bahwa yang namanya demokrasi itu adanya kesejajaran antara rakyat dan pemerintah, itu memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama baik di hadapan Tuhan yang Maha Esa, ya, di hadapan Allah, ya. Kita tidak boleh merasa minder, tidak boleh merasa takut kepada pemerintah. Yang penting pemerintah itu adalah nantinya juga akan memperhatikan kita, ya. Rakyat itu bukan hanya satu wilayah, tetapi dari Sabang sampai Merauke, ya, keseluruhan yang ada di negara Indonesia ini harus diperhatikan nasibnya, ya. Jangan sampai ada yang merasa tertindas. Ini tujuan daripada demokrasi yang sebenarnya. Jadi nilai-nilai kebersamaan ini yang harus diutamakan. Contoh misalnya, kalau ada warga gara-gara tidak mendukungnya terus tidak diperhatikan, oh tidak boleh, ya, tidak boleh begitu. Jadi semuanya itu adalah warga negara Indonesia yang harus diperhatikan. Jangan sampai ada sikap-sikap diskriminasi, ya. Diskriminasi itu adalah memperlakukan bagaikan anak tiri, ya. Awal dewe itu nggak diperlakukan seperti anak tiri, enak atau tidak enak? Nggak enak kan, ya. Jadi ini yang harus kita pahami bersama agar supaya pemimpin kita nggak sampai melakukan penindasan kepada rakyatnya. Saya kira itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri dan semoga kalian bisa memahami dengan baik dan diterapkan di masyarakat, ya, di keluarga, di masyarakat, karena kita ini adalah hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar tercipta keharmonisan, ya, kerukunan, ya, ketertiban, kedamaian, ya,
Jadi itu ya, paham ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.